Ya, mari kita mengeksplorasi bagaimana pengaruh A dan C terhadap fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus C. Di sini kita gunakan GeoGebra ya. Kita lihat pada posisi awal, yaitu misalnya A sama dengan 2, C sama dengan 0. Jadi ini seperti yang kita bahas pada pertemuan berikutnya atau video sebelumnya, yaitu untuk fx sama dengan 2x kuadrat, karena A positif maka grafik terbuka ke atas. Kemudian untuk A-nya negatif maka grafik terbuka ke bawah. Dan kalau kita lihat titik puncak parabolanya itu baik A positif maupun A negatif adalah di titik 0,0. Ya, jadi ketika A-nya itu positif, misalnya A sama dengan 3, titik puncak parabola atau titik potong terhadap sumbu Y adalah di 0,0. Kemudian ketika A-nya negatif, maka titik puncak parabola juga masih di 0,0 dengan sumbu simetri atau titik garis tengahnya ini adalah Y sama dengan 0. Ini pada saat C sama dengan 0. Jadi ketika kita ubah C sama dengan 0, maka posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeksplorasi bagaimana jika nilai C itu tidak 0. Nah, ketika nilai C tidak 0, kita coba untuk C sama dengan 1. Nah, di sini grafik fungsinya menjadi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 karena C-nya 1. Nah, ketika C-nya 1, ternyata titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berada pada titik 0,1. Ya, karena untuk X-nya 0, F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1, maka F0 ini hasilnya adalah 1. Jadi untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Jadi ada perubahan titik potong parabola terhadap sumbu Y. Bagaimana jika C-nya 2? Ketika C sama dengan 2, ternyata grafiknya naik. Jadi titik potong terhadap sumbu Y juga naik. Semakin besar mengikuti nilai C. Jadi C ini berubah lagi menjadi 2, maka titik potong terhadap parabola terhadap sumbu Y juga berubah. Nah, ketika kita masukkan nilai 0-nya di sini sebagai X, maka F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 2, maka F0 sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Dan titik potongnya yaitu 0,2. Kemudian coba kita lihat untuk C sama dengan 3. Hal yang serupa terjadi ya, jadi grafiknya semakin naik. Parabolanya semakin naik mengikuti besarnya C. Ya, titik potongnya semakin naik mengikuti besar C. Jika C-nya 4, juga berada di 0,4 titik potong parabola terhadap sumbu Y-nya. Kemudian jika C-nya 5, titik potong parabola terhadap sumbu Y juga 5. Nah, misalnya di sini kita lihat bagaimana ketika C-nya 3 tetapi A-nya berubah. Sama saja ya. Jadi A ini hanya berpengaruh terhadap parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi kalau A-nya positif dia masih terbuka ke atas, kemudian A-nya semakin besar maka ini semakin sempit ya. Grafiknya semakin runcing begitu ya. Kalau ini semakin landai. Ketika A-nya kecil maka grafiknya semakin melebar atau landai. Itu pengaruh C positif terhadap fungsi kuadrat atau parabola. Sekarang bagaimana kalau C-nya negatif? Kita coba C diubah menjadi sama dengan negatif 1. Maka grafik fungsinya menjadi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini
titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berubah menjadi 0, negatif 1. Ketika X-nya 0, F0 sama dengan 2 kali 0 dikurangi 1. Maka F0 sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan Y-nya adalah negatif 1. Jadi titik potongnya adalah 0, negatif 1. Ya, mestinya ketika kita ubah C-nya menjadi negatif 2, itu juga akan sama garis titik potong fungsi parabola ini terhadap sumbu Y adalah di 0, negatif 2, menyesuaikan nilai C-nya ya, titik potongnya itu. Kemudian kita ubah menjadi negatif 3, C-nya sama saja 0, negatif 3 titik potongnya. Kita coba sampai dengan posisi terakhir yaitu C sama dengan negatif 5, maka titik potongnya menjadi 0, negatif 5. Oke, kita kembali ke posisi awal ya. Kita kembali ke posisi awal untuk A sama dengan 2, C sama dengan 0. Kemudian bagaimana pengaruh C itu ketika A-nya negatif? Apakah sama dengan ketika A-nya positif? Jadi tadi ketika C-nya negatif itu kan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y-nya di daerah negatif ya di sini. Ketika C-nya positif, titik potong grafik terhadap sumbu Y berada di daerah positif, di atas. Jadi ketika C-nya positif, berarti titik potongnya ada di atas. Ketika C-nya negatif, titik potongnya ada di bawah. Ketika C-nya 0, titik potongnya ada di 0,0. Sekarang kita lihat untuk A-nya negatif. Berarti grafik kan menghadap ke bawah ya. Misalnya A-nya negatif 3. Jadi di sini ketika C-nya 0 kan Y fx sama dengan negatif 3x kuadrat, dia posisinya ada di perpotongan 0,0 sebagai titik puncak parabola ya. Kemudian bagaimana kalau C-nya positif? Kita coba lihat ke atas untuk A negatif 3, C1. Nah, di sini ternyata masih sama seperti ketika A-nya positif. Jadi titik potong parabola terhadap sumbu Y itu ada di 0,1. Di 0,1. Kemudian ketika C-nya 2, berarti titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di 0,2. Demikian juga ketika C-nya sama dengan 3. Jadi titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di 0,3. Ketika A-nya 4, 5 juga terjadi hal yang sama. Jadi ketika C positif, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berada di daerah Y positif. Ya, ketika C-nya negatif, kita akan coba. Nah, ketika C-nya sama dengan negatif 1, grafik fungsi kuadrat menjadi negatif 3x kuadrat dikurangi 1, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berada di titik 0, negatif 1. Nah, dengan demikian C ini berpengaruh terhadap posisi titik potong sumbu Y terhadap parabola. Titik potong parabola terhadap sumbu Y. Ya, ketika C-nya negatif 2, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y berada pada di titik 0, negatif 2. Ketika C-nya 3, masih berada di daerah negatif, yaitu 0, negatif 3. Jadi, intinya kalau C itu berpengaruh terhadap titik potong parabola terhadap sumbu Y. Ketika C-nya positif, titik potong parabola terhadap sumbu Y berada di daerah Y positif. Ketika C-nya negatif, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y berada di daerah Y negatif. Tuh. Oke, jadi itu untuk eksplorasi GeoGebra kali ini.